bakar usumnya kayaknya mah. Anu bres. Komo no comeback, bro. Kan orang mah geus embung comeback mah. Kayaknya nyerian orang nu comeback kamari. Soalnya geus nikah jeung batur mun urang mah. Siapa comebackna kadinya nya. Nu bres teh kamari berarti Ronaldo nya. Cristiano Ronaldo ya. Oke, debut dan langsung bres. Itu. Terus kalau di Liga Indonesia ge loba, coy. Kamari aya nu bres oke kan si pemainna Yang bukan online shop naon sih. Geus liwat salapan-salapan lagi geus liwat. Orang bobotoh keur ieu. Enggak ada kan. Iya nu kamari JDID. Pasti buka JDID dong. Aya nu can di check out soalnya voucherna can nepi. Aduh, tapi kemarin geus kabeh geus nepi. Geus kabeh. Cek aing ge kes-kesan jeung aing mah. Mun bisnis yang kami-kami. Moonwalk. Tapi Mantap. anyway keren ya. Terima kasih buat bobotoh yang udah berpartisipasi di ikoy-ikoyan barengan sama si Mamaong dan JDID. Rame euy, mantap euy. Ramenya eta tema setiap hari berbeda-beda. Betul. Terus anu kejutan coach, mana tiba-tiba ujug-ujug aya jersey 2 kali. Oh nya Iya. Ya, eta kejutan pisan. tadi umumkeun eta. Jadi umumkan. Terus aya nu kan orang biasa poe minggu kamari ngomongna bakal aya hadiah 150.000 per hari. Ya, betul. Ujug-ujug anu 2,5. Ya, eta surprise oke mantap. Surprise. Nuhun. Keren. Jadi ide Bandung nuhun pisan. Nuhun ya, bobotoh juga yang udah partisipasi. Jangan lupa JDID ya perpanjang lah. Ya tuh, biar kita here we go lagi ya. Here we go. Here we go lagi. Iya dong. Brand-brand lain boleh lah ya. Iya. Mungkin beberapa episode ke depan ini masih agak kosong jadi boleh kalau mau masuk ya. Kan cenah aya geus aya pembicaraan jeung mana. iya nih. Fabrizio Romano ya. Orang Ya, masih kita harus ngasih tahu bobotoh Iya. bahwa gara-gara aktivasi kemarin sukses, banyak yang langsung nelpon si Fajar. Eta kumaha cenah. Ya orang sebagai Fabio Paratici jeung Jorge Mendes nih biasanya ya ada beberapa masih penjajakan ya masih yang ngelihat dulu kan kamari jeung JD ID jadi portofolio lah nya. Betul. Gitu kita liatin data insight-nya dan segala macam analitiknya kita liatin seperti apa. Oh menarik nih gitu Itu ya. dia. Dan yang paling penting Oke. animo bobotoh tadi ya Oh, yang iya. luar biasa. Juara pisan Keren. eta bobotoh. Selamat juga buat para pemenang ya. Itu nanti ada di IG-nya si Mamaong dan Geus. JDID lah Geus pokoknya. kabeh. Geus kan yang diberikan kan? Geus kabeh diinfokeun. Dia mana pakai baju hejo? Kode tuh. Ajang Ya, eta ois. casing hejo. Casing hejo, baju hejo, Kode. next sponsor ya. Kode tuh. Perkodean. Nu hejo-hejo ya. Oke lah. Sekarang kita bakal bahas tentunya yang brace juga tapi di Liga Indonesia dan khususnya buat Persib Bandung dong. Pokoknya saacana tadi aya si Paulo Henrique teh ning Paulo Henrique, versi Raja. Versi Raja, ya terus Persebaya Wilson. Wilson. Sebelumnya Eze juga kan? Oh Leking. Ya, Eze di match day pertama. Match day pertama. Ngagolkeun deui Leking tadinya. Ya. Pas pertandingan terakhir tuh tadi lawan siapa? Arema. Arema nya. Haji sama, Haji sama. Leking. Dan ini nih Rashid Wow. Habibi from Persib Bandung. Mantap. Eta keprok. Anu biru. Iya. Kaikeun. Atau ingat? Yang mana? Nu hejo. Oh iya. Lain aja nu koneng. Iya. Boleh juga. Luar biasa ininya Pak Rosid ya. Mantap. Kamarinya edan nepi ka Bung Binder Singh memberikan julukan Apa tuh? Terminator. Tor. Mantap. Kembaran si Etanya. Jason Statham. Jason Statham. Dan kita juga melihat di pertandingan kemarin semakin solid sepertinya lini tengah yang digalang oleh Mark Klok dan juga Rashid ya. Ya, kita akan bahas lini per lini barengan sama Coach Ripan dan juga Angki. Ya. Nah, di pertandingan kemarin ternyata ada pembeda di mana Freds Brutuan ini tidak Butuan, sorry. Fresh diganti ku ST. Diganti ku Fiskara. Tapi jalani pertandingan gimana nih tanpa adanya Freds bahkan selama 90 menit loh. Kumaha coach. Oke, jadi kemarin ketika lawan mana kemarin ya? Persita Tangerang. Aing ingetna itu Toha Griezmann dah. Toha Viking frontline koplok ya nge-tweet aja. Tanda-tanda tim mediocre mah loba nubukna di chat pirang sih. Anjing, goblok banget. Kok aing di RT bagus sih. Eta kabayang mun Liga 2 nya loba pisan. Goblok anjing. Masih buat kudu berang-berang gitu. Ariel sih mantes ya. Sih. Ariel sih ganteng di gitu-gitu ya. Yang si Sastra kan Ahmad Nur Hadian. katanya. Aduh.
Saran sih ya rada di Nya sih ya. hidangan deui sih mendingan. Enggak lah kalau lah ya lamun maneh geus asup ka timnas jeung jadi starting line up boleh lah. Aduh, tapi tenang sih eta. Tenang. Gaya Ya, berekspresi. Gaya berekspresi. Bebas, Tapi kan sok aya kitu, teman terus. Tukan bayar lah. Ya. Jadi Robert Arbet menurunkan starting 11 yang hampir sama kecuali di flank kiri ya. Freds Butuan diganti oleh Esteban Vizcarra. Melawan Persita Tangerang, Robert ingin memperbaiki masalah yang kemarin ada kan kayak jarak antar pemain. Betul. Jarak antara Mark Locke dan Rashid ke nomor 10. Itu tuh udah solving lah kemarin secara fungsi ya. Secara fungsi sudah bisa berjalan. Secara fungsi Ezra Walian udah mulai mendekat tuh, udah mulai dekat ke depan dekat, ke tengah dekat, jadi lebih rapat gitu. Ya. Nah, kenapa adanya Esteban Vizcarra di situ? Yang pertama menurut orang ya. Yang pertama agar bolanya ada yang megang dulu di depan, maksudnya ada orang yang berlama-lama dengan bola dulu untuk mengosongkan ruang. Terbukti beberapa kali ruang sebelah kiri itu kosong, jadi Esteban megang bola, tekuk biasa tekuk mancing. Wilayah kosong sebenarnya itu bisa dieksploitasi oleh Adri Idrus, cuman Ardit tidak banyak melakukan inisiatif itu kemarin. Aing langsung mikir, mun jalan lu bisa tanya gitu. Lompat ke wilayah kosong langsung crossing kaki kiri gitu. Karena beberapa kali Ardi juga crossing kaki kirinya kurs pisan. Ardi kemarin tidak memarselokan dirinya. Tidak memarselokan dirinya. Ya cuman itu masalah nanti lah ya, maksudnya yang dimaksudkan Robert memasukkan Vizcarra itu yang pertama ingin melakukan permutasi antara Ezra Walian di nomor 10 dengan Esteban Vizcarra di flank kiri. Jadi ada beberapa momen tuh Esteban pindah ke posisinya Ezra. Ezra ngegeser sedikit ke kiri dan mereka akhirnya melakukan 1 2 3 sentuhan. Ezra, Wander Luiz, Esteban Vizcarra dengan Rashid. Itu tuh maksudnya ke Febri sebenarnya kan? Iya, itu maksudnya cuma kan karena kepantul pemain Persita ya. Cuman ya sebelum ke Febri ya Robert itu akhirnya ingin memaksimalkan menang jumlah pemain di gelandang. Di tengahnya harus nguasain dulu berarti. Nggak rapat ditambah Esteban Vizcarra kan gitu. Nah terbukti akhirnya pas gol terjadi, teman-teman Boboto bisa lihat Mark Locke itu ngoper ke pos nomor 10. Langsung passing ke tengah, nggak passing ke kanan, nggak passing ke kiri. Mark Locke passing ke tengah, di mana di situ posisinya Ezra, tapi ada Esteban Vizcarra di situ. Jadi si Ezra nggak geser setting, ya kan? Orang sempat ningali peluang dari si Rashid Oge. Yang Rashid dapat pantulan bola dari Wander Luiz kan. Iya. Cuman tendangannya diblok sama kiper kan. Itu yang diblok yang pertama ya. Itu juga sama. Yang diincar sama Mark Locke adalah posisi di situ ya. Iya. Nah, jadi solving nih masalahnya kemarin kan Freds Butuan tidak melakukan inisiatif itu karena mungkin Freds memang pemain sayap murni. Sedangkan Esteban Vizcarra di hente-hente mana pernah jadi gelandang gitu. Pernah jadi nomor 10 kan? Iya benar. Bahasa seleksi Persib nomor 10 gitu. Sebelum akhirnya di wide playmaker di Semen Padang. Wide playmaker tuh playmaker yang ada di sebelah kiri itu sehingga Robert Pires di Arsenal lah. Nah, Esteban bisa melakukan itu. Esteban membuat wilayah nomor 10 itu ada opsi antara Esteban dan Ezra. Jadi ada 2 orang tuh di posisi itu. Ditambah lawannya Taufik dan jadi sahanya gelandang Persitanya Aditya Gigis. Jadi Mark Locke kalau kita lihat ya pas terjadi posisi gol tuh, Mark Locke oper ke nomor 10 di mana harusnya ada Ezra, di situ yang masuk Esteban. Jadi permutasi lah. Siga mun baheula mah Pato Jimenez jeung Suita Pate sok tukar-tukar tah. Suita nu mundur libero, Pato DM. Pato mundur, Suita DM gitu. Nah, itu terjadi dalam Ezra dan Vizcarra secara fungsi, lagi-lagi secara fungsi ya. Di pertandingan kemarin ya. Kalau ngomongin individual kan pasti Boboto ngomong, nah kan Esteban butut, Ezra butut misalnya. Tapi kita berbicara fungsi dulu gitu. Menjalankan fungsi yang diinstruksikan oleh pelatih. Iya, karena di match pertama itu kan fungsi itu hilang. Si yang pernah kita bahas nomor 10 itu hilang gitu. Jadi tidak ada bola alirannya ke tengah. Nah, kemarin yang terjadi adalah Mark Locke ketika gol pertama ngasih ke wilayah nomor 10 di mana di situ ada Esteban. Esteban mau mengalirkan bola awalnya ke Bow. Cuman bola di flag dan di situ udah ada Rashid. Finishingnya sangat berkelas, Bu. Rashid juga ini tidak diduga dia ada di situ akhirnya kan? Karena mungkin si pemain bertahannya Persita fokusnya kepada pergerakannya Wander atau pergerakannya Ezra dan Esteban mungkin ya. Tiba-tiba Esi Rashid didinya, orang kita nyaho, ya kan? Esi Rashid. Nah, mengejutkan dan ternyata finishingnya juga bagus. Yang positif adalah kita jadi bisa menempatkan 4 pemain di depan kotak penalti kan, ada Bow di kanan. Ada Esteban dan Ezra, ada Wander. Ada Wander. Itu kan jadi opsinya banyak gitu. Itu tuh tidak terjadi di awal-awal
pertandingan yang match pertama. Oke. Nah, jadi itu yang di solving oleh Robert Albert lah, yang diberesin masalahnya. Oh, kok aing ngasupkeun Esteban lah, gak ganti Freds. Yang dimaksud itu nanti berhasil. Ternyata berhasil berjalan. Kalau ya proses ya. Kalau bilang gitu. Dan ini di match kedua ya. Jadi maksudnya kenapa Vizcara diganti dulu sama Freds adalah ternyata menjalankan fungsi yang kurang di pertandingan match pertama. Di match pertama kan tidak ada pemain di nomor 10. Nah, Esteban Vizcara diperbantukan untuk ada di posisi itu dan berhasil di babak pertama. Iya. Gitu. Ada juga momen ketika Esteban si Gano nyurungkeun Ezranya. Oh iya benar. Nya bentrok di sebelah dinya. Ya, ada peluang gitu ya. Ada peluang satu, cuman yang positif adalah dalam beberapa key moment Esteban tuh ada di situ gitu. Ya oke lah, maksudnya peluangnya gagal gitu nya, tabrakan si Esteban. Cuman dalam beberapa momen penting ada Esteban yang penyelesaian akhir kan pernah kablok hiji. Terus eta tabrakan hiji. Jadi beberapa momen yang harus finish itu tuh ada Esteban gitu. Nah, secara fungsi lagi-lagi bagi orang eta berhasil. Ngaruhnya Esteban. Kan setelah saya analisa sih kemarin berpengaruh. Cuman memang masalah fisik belum beres. Belum 100% pertengahan babak kedua udah mulai kendor lah. Iya, cuman di babak pertama secara fungsi masuknya Esteban ini sangat berpengaruh karena ada beberapa opsi di situ. Iya. Ini jadi apa ya? Jadi punya hasil lah akhirnya dari percobaan dan juga dari hal yang dilakukan di dua pertandingan itu ya. Apalagi bisa jadi modal dan bekal untuk pertandingan ketiga yang ini pasti akan berat buat Persib. Betul. Apalagi kemarin juga kan kelihatan kalau di pertandingan itu kalau ngandelin crossing lawannya ada meter, Bro. Iya. Ya kan? Yang secara postur juga kayaknya Papa Ibu aja diganggu terus kan. Nah, kalau dari Angki analisanya gimana kemarin? Kalau dari saya hampir mirip sama Ripan ya. Jadi si Persib punya opsi lebih banyak kalau udah deket ke kotak penalti kalau menurut saya. Jadi kalau Freds kan terlalu melebar ya biasanya mainnya. Sekarang Vizcara lebih rapat, lebih masuk ke dalam. Ada beberapa kali di momen bola diangkat ke kotak penalti ada Vizcara. Itu jadi sinyal lebih bagus sih daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya bola diangkat dari, apalagi biasanya soal sebelumnya Ardi sama Bayu Fikri kepaksa crossing dari jauh gitu ya. Dari jauh. Masih jauh lah gitu ya. Itu bola masih jauh diangkat dan di kotak penaltinya nggak ada orang, itu kan lebih sia-sia ya penyerangannya. Jadi kalau menurut saya kemarin secara penyerangan lebih efektif sih. Nah, jadi kalau misalnya banyak bobotoh yang awalnya Esteban naon sih diasupkeun gunana gitu. Mungkin melihat dari kulitnya ya. Kalau saya mencoba memberikan penjelasan secara ininya aja, secara menurut orang porsi secara fungsi itu Esteban tuh ada di situ. Dan kalau dilihat dari beberapa replay gitu, key moment lah. Jadi momen tajongan ke gawang, momen tajongan out gitu. Di situ tuh ada Esteban di situ gitu. Iya. Dan tidak terjadi waktu partai pertama waktu Freds itu nggak dapat bola di kotak penalti gitu. Hampir jarang lah. Missing link nanti guys bisa dibenerkan lah kamari kedua manya. Nah, kalau ngelihat Wander Luiz di pertandingan kedua seperti apa? Wander kemarin fungsinya masih sebagai pemantul, belum sebagai finisher. Nah, itu dia ya sayangnya. Apalagi memang kalau kita lihat padahal di babak kedua udah ada Geoffrey Castillion yang coba dimasukin nih gitu. Oh, kalau Castillion memang itu mah ibaratnya manasin mesin lah ya. Belum lah kalau baru pertama gitu mah. Cuman kalau ngelihat secara fungsi lagi-lagi tidak ada yang salah dengan Wander harusnya ya. Kan kalau striker mungkin memang harus mencetak gol tugasnya. Cuman kalau kemarin beberapa kali dia nahan bola dan mantulin bola, bagi orang sih lumayan berhasil. Yang jelas opsi di depan itu bisa ada 4 sampai 5 orang geus bagus gitu. Orang rada orang sih punya catatan bahwa misalnya ya Persija itu ada Marco Motta dan Rezaldi. Itu tuh sangat membantu Rico dan Osvaldo gitu. Untuk Rico dan Osvaldo itu bawa bola gitu. Marco Motta yang dapat ruang, Rezaldi dapat ruang. Nah, itu tuh tidak terjadi di Bayu Fikri dan Ardi kemarin gitu ya. Kamarinya. Ardi terus eta loba pisan ketika Esteban bawa bola ke tengah gitu. Tahan eta teh kosong pisan wilayah. Aing mikir lamun eta wilayah di Sibo eta beak eta ku Sibo sprint gitu, dapat wilayah. Nah, orang ngabayangkeun eta posisina Ardinya mun Jasuke dirinya geus maju. Waduh, ngadi-ngadi. Untuk Erik Setiawan tah. Si Beruk eta eksploitasi dari dia tah, si Beruk Erik Setiawan. Iya maksudnya itu ada ruang kenapa Ardi enggak gatel buat ikut ngebantu. Aing enggak tahu ya alasannya atau memang fokus bertahan mungkin ya, Ardi kan. Mungkin instruksinya. Ada instruksi seperti itu. Mungkin instruksi, mungkin enggak tahu alasanna naon, cuma orang ningali eta aya wilayah kosong ketika Esteban megang bola. Beberapa kali dia megang 1 2 3 4 detik. Eta teh sebenarnya bisa aya lompat untuk di crossing atau manuver. Manuver seenggaknya mengganggu dan juga merusak konsentrasi pertahanan lawan. Itu belum terjadi kemarin ya. Ya mungkin pelan-pelan lah Robert kan kemarin memperbaiki
apa yang salah di babak di match pertama. Eta mulai solving lah gitu. Iya, iya. Akhirnya di kemarin belum ada keberanian di Bayu atau di Ardi. Mungkin nanti juga akan ada akan ada evaluasi yang yakin lah. Ya. Dan ada satu problem juga di Persib selain ya kalau kita bisa lihat ya biasanya Persib kalau kebobolan kalau nggak umpan silang nah kayak kemarin pas break gitu. Nah itu kalau analisanya gimana nih? Kata kamari ya golnya berkelas sih Ya kan? Dan itu ternoda lah maksudnya kemarin Deden geus clean sheet dan kamari ge jigana aya rupa-rupa clean sheet Lamun gol mah nya arek Gigi Buffon ge moal bisaeun eta mah. Eta mah geus irsatna eta mah bolana keur alus eta. Bolana keur alus rek David De Gea ge moal bisaeun anjir eta mah. nya. Komo Sesni-nya. Anjing Sesni. Eta cuman bisa ku jersey Dudek. Aduh, Angelo Peruzzi masih bisa. Santana Angelo Peruzzi mah masih bisa ngeblok atau ya fingertips lah gitu nya. Tapi kan maksudnya Persita mencetak gol tidak melalui sebuah proses. Itu artinya spekulasi sebenarnya lebih ke aku yang tes gitu. Dan jemol dan berhasil gitu. Bukan melalui proses yang dilakukan berkali-kali gitu. Sepanjang perjalanan orang melihat babak pertama Widodo tuh sih sangat menghormati Persib gitu. Nah, atuh menekan Widodo Putra tendangan salto aja. 9 genepnya. Ya harusnya dia bisa all out aja gitu. Aing Widodo anjing ku aing serang gitu. Iya mah bertahan coy. Iya sih. Maksudnya mana bagi orang ya, mana terlalu menghormati Persib. Iya. Main siga nu menurunkan Persitana gitu. Ngadaguan di tengah rek. Main naon atuh. Itu nunggu gitu cari momen untuk serangan balik baru serangan balik henteu. Oke nya. Bahkan ngumpul di kotaknya dia weh. Menurut orang ningali terlalu respect Widodo Ciputra di babak pertama. Persitanya Widodo kemarin tuh babak pertama terlalu respect. Babak kedua mulai tuh dia mulai menaikkan garis pertahanan. Mungkin pada saat momentum penyama kedudukan ya. Penyama jadi satu-satu lebih semangat lagi tuh. Iya aya peluang ya benernya. Nah, mungkin babak kedua mikir, nya aing pernah nyetak gol salto. Aing kudu rada maju gitu. Tapi emang diakui sih sama Widodo setelah pertandingan di post match press conference-nya. Kita nggak bisa menguasai pertandingan banget di babak pertama. Baru di babak kedua kita pelan-pelan katanya bisa menguasai permainan. Tapi dia juga masih mengeluhkan konsistensi pemainnya. Berarti emang mungkin skema dari awalnya terlalu defensif mungkin ya. Dia benar kata Ripan terlalu sopan. Ya tuh terlalu sopan. Persib tuh seakan tampil rapih dan rapat bagus banget babak pertama orang. Ya walaupun kayak yang ngantuk ya. Lihat porosnya Rashid sama Mark Locke, umpan ke Ezra walaupun belum terlihat kayak gimana ya, cuman secara fungsi dia udah bisa ngambil bola di nomor 10. Bisa ngumpan ke kanan, bisa ngumpan ke kiri. Enak lah main bolanya enak kemarin. Dan itu pun kebuktian di babak kedua setelah Robert juga ada beberapa perubahan. Bayu Fikri diganti Supardi ya kan. Terus juga ada Eta masuk dan Geoffrey masuk ya kan. Belum lagi Rashid juga sempat diganti sebenarnya sebelum dia sesudah dia mencetak gol diganti sama Dedi. Tapi coach orang butuh komentar tambahan lagi nih karena rame di media sosial nya terkait si BOW 13. Febri Bom. Kumaha kamari. Mana laki? Kumaha. Ya asa can cager banyakitna gitu nya. Iya. Yang jadi perhatian dari Febri decision making ya. Kan lagi dan lagi. Jadi ya inkonsistensi Febri sekarang Febrinya lagi turun, ntar pasti ada satu masa Febri jual jago. Bobotoh kan bilang gitu karena Bobotoh sayang pastinya. Maksudnya pasti. Gini, Bobotoh tuh tahu misalnya angkanya Febri maksimal tuh ada di 10 gitu. Bobotoh tuh tahu potensi Febri ada 10, cuman yang terjadi saat ini Febri tuh main di 6, di 5, di 6, di 5. Pasti Bobotoh mikir, "Ya kan mana bisa di 10 Feb, ya apa yang terjadi?" Pasti gitu. Apalagi mungkin Febri juga dalam beberapa tahun terakhir tidak diganggu sama cedera yang betul-betul parah. Iya, kan? Posisi dari Persib teh aman tidak terganggu, misal kayak di flank kiri misalnya. Dulu sempat ada Gozali lah. Mungkin pada saat itu Atep masih ada di situ. Ganti sekarang ada Freds, ada Vizcara. Nah, di kanan mah adem ayem gitu kan. Nyaman. Dalam beberapa musim teh nyaman gitu, tapi dengan kenyamanan yang dia dapatkan itu teh mana tuh bisa dan Bobotoh lah yang bikin Febri jadi tertekan. Maksudnya bukan tertekan ya. Bobotoh yang memberikan tekanan untuk Febri sekarang berkembang. Kalau misalnya belum ada pemain lagi yang bisa bikin dia merasa tidak nyaman dan akhirnya buat berkembang gitu. Ya sikap Bobotoh ini bagi orang bagus. Itu membuat Febri jadi anjir aing kudu kumaha deui nya gitu. Jadi stay foolish, stay hungry teh. Butuh suntikan penyemangat juga. Timing yang tepat enggak mungkin pada saat nanti tiba-tiba Erwin dulu dimainkan, Erwin alus,
Bow bisa ke-trigger gitu. Robert pasti punya solusi soal itu. Cuman kalau kata Angki, Bow mah pemain alus. Oke. Ima bakal alus. Ya pemain alus pasti bakal alus deh pokoknya. Tinggal nunggu 1-2 momen lah. 1-2 momen enak dia pasti enak terus kesananya. Berarti bisa dibilang 2 match kemarin belum ada momennya untuk Bow. Can manggih mode, Can manggih mode. Oke. Can manggih mode lah. Dan moodnya lagi alusna kasih Rashid kebenaran. Iya. Si gol kaduana ya. Di gol kedua ya tricky pisan sih ya. Dia Ya kan? terlepas dari gangguan 3 pemain kan. Setelah Beckham masuk lagi si Beckham. Ketika nyelabuh gitu najong tapi masih bola melintir ke jero nah, gitu. si Angki kudu ngajelaskeun dia eta Beckham masuk dan pergantian pola dan kumaha eta kumaha karena orang ningali Wander di kanannya ketika eta masuk. Unik Robert ganti 3 pemain sekaligus ya. Berarti emang tidak baik-baik saja gitu ya kondisi di tim setelah satu sama itu. Akhirnya kalau yang saya lihat Robert tuh mengubah formasi jadi 4-3-3 atau 4-2-3-1 ya. Jadi Wander Luiz ditarik ke kanan, Geoffrey di tengah, Ezra ke kiri, jadi penyerang kiri. Di posisi nomor 10-nya ada Beckham. Ada eta. Nah, Supardi nambah kekuatan di kanan karena overlapnya Supardi kan. Emang keunggulan dari Supardi di overlapnya. Jadi nambah opsi dari serangan di kanan, lalu peran Beckham di sini kelihatan lah. 1 assist juga kan. 1 assist. Jadi di si Clock jadi gelandang bertahan, Beckham sama Rashid didorong jadi lebih dekat ke box. Nah, itu yang bikin pertahanannya kan udah kepecah nih, udah ada Ezra, ada Geoffrey, ada Wander di depan. Ya akhirnya yang yang aktor kemenangannya kan akhirnya dari Beckham dan Rashid yang dari second line itu. Jadi Beckhamnya game changer. Jadi ketika kita 1 sama dan cenderung mulai lesunya, ya kartu trufnya itu dia ya. Masukin kita Beckham tuh selalu kayak punya apa ya, bensin tambahan ketika ada Beckham gitu. Walaupun itu sebenarnya temenang sihnya masih terlalu ngora gitu. Lagi-lagi masih terlalu muda. Ekspektasi kita harus dijaga dulu lah. Dijaga dulu. Tapi ya tadi pemain besar sih Gani bakal pemain besar sih. Ketika Beckham masuk tuh kita seakan punya harapan. Aku sih Beckham. Dia pasti bakal sesuatu ya. Pemain besar mah kan gitu kan. Sehingga orang baheula lalajo boas mun di timnas lah. Mun boas asup wah aya boas kalem gitu. Nah kamar Beckham tuh sudah bisa menunjukkan rasa nyaman itu kepada kita gitu. Walaupun kita gawat sih kuduna. Masih ngora coy, masih ngora dan masih jadi inceran. Gelandang bertahan lawan jeung back lawan. Cuman memang kualitasnya udah tidak bisa disembunyikan lagi gitu. Secara kualitas ya. Tapi kan mental juga kayaknya mesti ditanamkan dari sekarang juga. Beckham tuh kayak orang yang senang main kayak si Kante gitu. Jelema yang lagi senang main bola aja gitu. Saya happy mengolah bola di lapangan, ya udah biarkan dia happy saja gitu. Jangan bebani dengan apapun, jangan target dia dengan apapun. Geus maneh sok main sanggeunah maneh. Sanggeunah maneh lawe. Jol we juara mun jiga Kante mah. Ya amin. Tapi kan juara dunia kan. Kita lihat passionnya dia ketika dia nendang terus ketahan yang saya tuh ngomong anjing ya. Meluapkan. Meluapkan. Maksudnya itu kan rasa memilikinya berarti tingginya. Maksudnya wah iya pride pisan hayang nyetak gol hayang iya gitu. Iya. Emang dia lagi jelema keur beuki main bal kumaha lah gitu. Oke. Lagi cinta-cintanya sangat terhadap sepak bola gitu. Berarti kesempatan Beckham untuk masuk di starting awal itu jangan dulu. Ya Robert pasti udah tahu. Itulah. Udah tahu pasti. Nantilah mungkin kalau kalem. kakak-kakaknya lagi di timnas ya kan. Biarkan dia tumbuh sebagaimana mestinya ya. Kadang kan ada beberapa mungkin di antara kita yang penasaran atau sabaran teh gini nya. Panasaran hayang ningali cik aing panasaran hayang ningali si Etam tiba bakal hiji kumaha gitu ya. Sabar. Eta kalem heula. Walaupun memang potensinya ada ya. Potensi ada. Cuman sabar. Ya sekarang aja Beckham hitungannya udah melewati Aziz dan Zola kan kakaknya sendiri. Secara role-nya si Eta tiap dimainin main bagus, nyentuh bolanya enak banget. Smooth eta mah. Dan banyak kipas lah komo di Piala Menpora mah. Oh iya. Kita lihat Beckham masuk, ketika Beckham masuk polanya menjadi 4-2-3-1 ya. Seperti yang Aki bilang atau 4-3-3 lah gitu. Ya apalagi ngelihat supporting sistemnya Beckham juga di lini tengah teh mewah pisan piraku terjadi banyak. Akhirnya dia melakukan 1 assist terus Wander taruh di kanan ya sama Supardi. Menjadi double team sama Supardi, paling depannya Castillion udah nyoba tekuk-tekuk sekali 2 kali lalu maksudnya nomblok pisan ya. Nomblok pisan ya. Irsyad nekel manehna nu tiguli. Mana nu ngacelengnya. Benar. Terus Bang Jupe juga debut lagi ya. Oh iya benar. Oh iya, ada beberapa intercept dan juga save dia ya. Itu akhir pertandingan Nick ada masalah enggak kira-kira? Kalau dari kemarin kata Robert setelah pertandingan ada cedera bukan ada nyeri di pangkal paha.
Oh, bukan hamstring tapi ya. Bukan, tapi belum dikasih tahu berapa lama penyembuhan. Diobservasi dulu. Iya, masih harus dipantau lagi, tapi mudah-mudahan ulah. Bisa lah, mau aya pijat di Kosambi masih buka kene. Jangan ke Kosambi. GL. Jangan ke Kosambi. Eta bisa tinggal dikitukeun. Lain Kosambi bro. Mekarwangi. Jauh di Kosambi. Tinggal mau duit cepet gocap yang nambah di luhur. Aduh. Dari mana Cager. Tapi kamu nanya pahit-pahitna ya. Orang nanya pahit-pahitna. Misalkan Nikai Pers kudu istirahat oge nya sapertandingan weh. Tapi udah regreg ningali Bang Jupe kamari kitu mah. Ya, mun Bang Jupe oge kan masih ada beberapa nama lagi kan? Ya, masih ada. Masih aman sih, kudunya aman. Tapi yang saya lihat progres permainan bahwa mulai ada peningkatan dari match pertama dan match kedua. Yang jelas peningkatan permainan oke lah ada dan itu harus. Tapi yang paling penting konsistensi di 3 poin kan eta. Pentingnya gitu buat menjaga. Kan kalau di liga mah maraton dia 3 poin teh kudu mun bisa mah saterusna gitu. Dan bisa mah ti 3 pertandingan teh sapu bersih lah. Ya, sapu bersih. Karena bagus untuk mental. Siga musim anu 2 tahun katulang teh nya. Geus kitu bubar di liga. Ulah. Sapu bersih bubar liga. Ulah bro, engke urang bingung oke jeung mana pikiran tema. Pikiran tema ya. Aya pertanyaan gimana kan nanya. Tapi selain Bang Jupe ada juga Deddy Kusnandar nih yang mengambil perannya Rashid di babak kedua. Nah, ini ada sedikit perubahan enggak walaupun ada 1 peluang lah kalau enggak salah dari Deddy. Deddy 1 shoot yang masih melambung ya. Tapi maksudnya ini bisa membuktikan Persib punya kedalaman skuad yang bagus di tengah gitu. Di tengahna aman pisan. Ketika Rashid kemarin bengapnya. Cek aing ge tong polos teh. Main di Indonesia. Main tinggal itu Saiful Indra Cahya. Kalau bola duel di luhur mah iya mah bola dihandap syukur aya di luhur. Biasana si Marka Spanyol ya memberitakan pemain-pemain besar ya kan. Ronaldo ya kan. Pemain Messi bursa transfer Sergio Ramos, Luis Figo, Saiful Indra. Asup Marka eta anjir. Soalnya satim jeung Ronaldo. Anjir. Aduh. Kita balik di kena tadi. Emang kita kudu dibajaan si Rasidnya. Sid ulah polos teuing. Saya duel teu masang coy. Duel we. Sama rukna di keur SSB. Si itu langsung pletuk anjing bengep dong. Bengep di dia bro. Itu jeung saya Cardoso-nya. Cardoso. Welcome to Indonesia. Ya itulah sepak bola Indonesia. Cek urang oge kan. Sid ieu maneh can panggih jeung Siga Sira. Ya kara gitu. Oke lawan Bali lah. Tah minggu hareup lawan Bali. Nah, kalau dengan demikian di pertandingan kemarin 2 match kita punya 6 poin, selisih golnya juga sama sebenarnya sama Bali dan yang akan menjadi lawan kita di minggu depan. Sama juga kan harinya? Sama. Oh, naon ki? Sabtu deui. Sabtu 18 September. 24.5 WIB. 24.5 Kurangnya orang main 24.5 nya. Nuhun beres jam 11 deui wae. Tapi bae tenan sih lamun orang aya gawean jadi pas orang beres gawean bisa aja tebentrok gitu. Buat working class eta aman. Buat yang bekerja ya. Ya orang kan weekend gaweanan aja gitu. Tapi kan orang gaweanna beres pertandingan. Beres pertandingan. Beres pertandingan acan karak beres pertandingan podcast moal. Podcast moal ieu teh. Tapi eta kudu nyobaan sih sekali-kali mah. Sabtu geus beres match tanggal jam 11 orang langsung podcast jam 1 putih. Nuhun. Anu sih bae tenan tapi di imah urang kuc. Omane balik ka Ciparainya. Urang ninggalkan anak pamajikan demi tengah penting karunya. Jam 2 karak beres tah si Dedek kurang tetangkirit sampai subuh ada subuh. Si itu sare. Sukanep tipes. Jauh sare itu karunya. Oke, lawan Bali berarti gimana nih? Soalnya previewnya Bali juga menang kan di pertandingan match keduanya? Ya, Bali identik sama Persib ya skornya. Benar, kamari terakhir teh Bali menang seberapa? 2-1 lawan. Naon sih kemarin? Kemarin Bali lawan siapa? Iya. Bali United. Itu naon sih kemarin? Naon sih kemarin? Si Pelu sebutkeun lawan mana? Pajajang. Iya, match pertama dia menang juga 1-0. 1-0 lawan Persik kan. Match keduanya menangnya sama kayak Persib 2-1. Iya, 2-1. Jadi masih Poin sama 6, 3 ngegolin kemasukan 1. Tapi head to headnya Persib nu peringkat keduanya. Naon ya? Nah, baiklah, tenang naon lah. Baiklah, penting poinnya sama. Udah karek 2 pertandingan dia klasemen mah orang mau kamikiran. Mangke we. Nu penting mah poin penuh lah wah. Poin penuh lah. Klasemen ke deui lah. Menang gitu. Eta kumaha berarti lawan Bali nih? Lawan Bali menyulitkan sih katanya. Biasanya mana lah jodoh pertandingan Bali? Terutama nonton yang kemarin lawan Bali. Terakhir lawan Bali toh.
Eta halusnya. Bagus banget. Penyerangannya cair banget. Enakeun. Belum full tim aja udah kayak gitu ya. Can full timnya? Lili Pali belum ada. Nya. Itu Lili Pali kunaon can vaksin 2 kali. Lain. Gak tahu tah. Kemarin belum ada Lili Pali nggak ada, Ricky Fajrin juga belum ada. Tapi lihat di bench masih mewah, masih ada LRB, ada Fahmi Al Ayubi. Nadeo cadangan anjing di Bali. Haryono, Fadil Sausu cadangan. Ya, eta legend Fadil Sausu cadangan. Ya. Ya karena sekarang gelandangnya ini ya Bali pakai Kadek Agung ya. Kadek Agung yang timnas Rising Star timnas Indonesia. Nu ngagolkeun di timnas teh senior. Kadek Agung, Rizky Pelu sama satu lagi Brawan Nuri. Oh, itu canggih Brawan Nuri. Brawan Nuri. Ya, eta mah canggih lah guys. Si tangana hareup Place jeung Spaso kemarin Yabes Roni. Wah, berarti cadanganna Fahmi Al Ayubi. Ada abret-abretan M Rahmat. Ya ancaman buat lini belakang Persib kira-kira di match ketiga ya. Ardi Idrus kade ya nya. Jeung Bayu Fikri kade. Ujian pertama Persib di Liga Indonesia yang sekarang ya ini Bali lah. Ujian ininya lumayan levelnya berarti naik lah nya ningkat ya. Nah ini Bali nih ujian utama. Oke. Di Bali enggak ada yang pirang-pirang ya, bukan mediocre berarti. Fahmi Al Ayubi udah sidang udah ini. Ayo Lili Pali emang eta mah well sih. Eta memang banget mantesnya timnas. Soalnya di Belanda. Lila di Belanda. Bahaya tuh. Secara kedalaman skuad Bali bagus banget, secara penyerangan apalagi di partai terakhir lawan Barito Bali bagus banget. Artinya Teko tinggal milih siapa yang mau dimainin. Mungkin lawan Persib mah meureun Haryono ge main ya. Match-match yang membutuhkan mental dan agak sedikit kekerasan. Oh ya tengah ya. Rame ya tengahnya. Ya rame. Tengah rame. Brawan Nuri bakal panggil jengkloknya. Iya. Brawan Nuri kalau lihat kemarin tiga di tengah yang kemarin terakhir adalah Agung, Pelu dan Nuri kan. Nuri orang yang pertama mengambil bola. Pelu yang ada di kotak penalti kayak si Rashid. Yang dia muncul terus ke sana. Dia tukar-tukarannya sama yang sahanya Ki, yang Place. Place sebenarnya ada di kiri, cuman kayak itu sama kayak Esteban, free roll pisan. Sebenarnya posisinya di kiri, cuman kadang ada di tengah, kayak ada di bek kanan, kayak ada di liar saya lihat. Pokoknya Place kemarin juga nyetak gol cantik ya. Ya tapi yang dihitungnya Spaso. Oh Spaso nyetak gol. Ya. Dihitungnya Spaso. Iya kan nyentuh Spaso. Jadi secara skuad Bali adalah lawan nu asik ya kuduna ya gitu. Ya. Akan membuat Persib mikir, akan membuat Robert mikir bagaimana cara duelnya lah. Di Piala Menpora nggak usah dihitung lagi. Ya. Kan di Piala Menpora orang menangnya Hiji samanya. Hiji. Nah, itu mah beda intensinya mungkin. Eta geus udah dihitung deui urang Bali nu ayeuna pasti Bali nu rada serius kan di liga gitu rada. Pasti saya geus siap segala cara gitu. Kamari mah mungkin melepas gitu naon kalah gitu enggak apa-apa gitu. Tanu ayeuna akan menjadi partai yang seru sesungguhnya. Itu akan membuat Persib punya lawan nu asik lah yang ditonton gitu. Ya, ini ujian yang diperlukan oleh Persib ya. Iya, ujian sangat diperlukan. Nah, ini kira-kira lawan Bali ada nggak nih perubahan yang akan dilakukan lagi sama Robert kayak kemarin kan akhirnya dia milih Freds untuk dicadangkan diganti Esteban. Nah, kira-kira kalau di next match lawan Bali apakah Bayu Fikri diganti lagi sama Supardi nih gitu di line up? Yang paling mungkin Bayu Fikri diganti Supardi ya kayaknya ya, tapi pasti kita lihat nanti. Tapi untuk lawan yang rada berat gini mah kayaknya pengalaman Supardi sih yang lebih di mental dan pengalaman betul-betul diperlukan di pertandingan lawan. Bukan berarti Bayu Fikri jelek ya. Bayu Fikri di liga sekarang 10 tackle satu yang terbanyak di 2 pertandingan kemarin ya. Dia udah 10 tackle. Mantap. Salah satu yang terbanyak. Berarti Bayu Fikri juga bukan back yang jelek ya, tapi kalau udah pertandingannya udah mental kayak gini, tensi tinggi juga, terus udah duel big match. Mungkin pengalaman Supardi yang bisa dimaksimalkan. Ya sebenarnya kan si Bayu Fikri tos ngaliwatan Lord Hen jeung Supardi mah tuh. Sebenarnya key match Bali itu ada di Rizky Pelu. Jadi Rizky Pelu mungkin harus diwaspadai ya ketika dia masuk dari second line ke boxnya Persib. Itu adalah hal yang mesti diwaspadai dengan amat sangat. Nah selain Rizky Pelu kira-kira ada lagi gak pemain Bali yang mungkin bisa merepotkan lini pertahanannya Persib gitu? Place. Saya melihatnya Place sih. Placenya. Place ya itu free roll mirip-mirip Esteban, dia emang gak terlalu banyak dribble tapi sentuhannya enak aja gitu, passingnya
pas, terus penempatan posisinya bagus. Kalau banyak yang bilang kan dia Raumdauter kayak Thomas Muller itu. Oh iya. Jadi pergerakannya efektif gitu. Itu kalau menurut saya bisa jadi bahaya juga. Bahayanya. Nah, maksud Gangnya orang Bali ya. Ya ada ekspektasi ataupun ada keinginan dari Bobotoh yang ingin sapu bersih 3 pertandingan. Betul, tapi berat. Siga nu kamari teh kan terakhir. bisa. Tapi iya pasti bakal dengar cadas ya. Ada orang akan semudah itu. Orang ningali bisa sih karena Bisanya. kemarin aja lawan Persita kita disamain kan di menit 70-an. Dia bisa comeback. Bisa nyetak gol di 75 nya Ki. Di 77. Di match pertama kita nyetak gol di 85. 85. Artinya secara bensin kita masih punya bensin terus sampai di 90 menit. Di menit 80 sampai di non sih bahasana sepertiga akhir pertandingan. Kalau kata Pak Jajang mah danger time. Danger time. Di menit-menit bahaya kita masih Danger bisa time. nyetak gol. Jadi kalaupun misalnya Bali katakanlah nyetak gol duluan, orang sih masih yakin Persib bisa ngejar. Dan orang mah rada yakin sebenarnya kita punya peluang-peluang di set piece dengan adanya Mark Locke sekarang. Hanya Iya. harusnya bisa dimanfaatkan karena Iqbal Nevo aja kemarin udah beberapa kali tuh ngetes kiper hajaran deh. Tiap aya duel pasti dihajar kiperna anjing. Tapi Bali rada waspada ya soalnya di tukang nage balaradag. Ya. Paceko jeung Kemarin Leonardo Pamau. Abang. Kita rada unggul di bola-bola atas biasanya. Berarti Robert juga harus memikirkan opsi lain pada saat buntu dengan bola atas harus ada bola-bola lain yang bisa dialirkan ke depan. tah lamun di match-match genting kieu tinggal Bow bisa berbuat banyak cigana deh. Iya. Mun di match high profile-nya ya semoga lah. Ya semoga lah ini jadi momentumnya Bow di Karena pertandingan lawan Bali. lawannya Ricky Fajrin atau Michael Orah kan. Iya. Mun Michael Orah kuduna bisa pisan. Orang bola sempat di pirang-pirang Bung nanya. Orang sempat di pirang-pirang bola. Bisa-pisan. Kuduna bisa-pisan si Bow ya. Bisa lah nya. Kalau lawan Ricky Fajrin ya hitungannya hampir seangkatan ya, hampir. Iya. Ya, Yang sengit wae gitu pertarungan Bow Ya. lawan Ricky Fajrin itu pasti sengit gitu. kalau Bow dipasang ini akan partai yang menyenangkan harusnya buat Bow ya. Ya. Itu jadi kalau di sebelah kiri nama misalnya masang Esteban bakal melawan si lamun teu Andika Wijaya lawan Dias Angganya. Ada Gavin. Oh, kayak Gavin ya. Oh, Gavin. anjir Gavin Kwan di dinya euy. Ya. Tapi kayaknya Andika Wijaya deh. Andika sih nanya. Melihat kartu berem kayak. Oh iya. Ya, semoga lah. Rashid hati-hati ya. Acan Haryono. Suku naik. Benar ya, panggil jeung Andika, panggil jeung Haryono. Acan Mashar. Rizky Pelu. Iya. Emang tong polos. Ya, ulah politik pasti dengar cakas ya. Tapi optimis lah, bisa lah. Ya. Bisa. Pede. Ya, semoga sudah punya modal untuk menghadapi Bali di 2 pertandingan terakhir. Banyak catatan, tentunya sudah mulai diantisipasi, dipelajari oleh Robert. Semoga lawan Bali bisa meraih hasil positif juga. Itu dia. Dan berarti yang mesti diwaspadai tetap ya kelemahan Persib selain umpan-umpan silang, apalagi nih kalau di pertandingan nanti lawan Bali. Mau merenya kayak di conteku Imade Pasek Wijaya anjing. Made Pasek Wijaya. Emang masihnya? Made Pasek Wijaya sentuh lah. Di Made Pasek kata Bapak Made Andika Wijaya. Andika Wijaya. Bapak nanya. Tapi bagi orang sih akan menyenangkan karena lawannya asik ya. Maksudnya Teko taktikal juga orangnya, terus secara spirit oke, kedalaman squad oke. Seru gitu. Bakal seru. Sama satu lagi mungkin ya, jangan beri ruang kosong di depan kotak. Nah, itu. Karena aya Eta loba beberapa pemain anu punya iya. Tendangan-tendangan ajaibnya tuh sok aya gitu. ade di gitu. Bali mah. Harus diwaspadai lah. si Lele Pali main molnya. Belum tahu Kenapa? Jongke main kumaha kan? Makin bahaya. Lili Bagi ngeri. Plat C, Spaso. Oh, Bali ada pemain asing baru tuh ya kan? Oh, nya gelandang main. Brazil, tapi lupa namanya siapa tapi Kemarin ke mana? Gilberto Silva apa? Cleberson atau apa? Gilberto Silva. Marcos Asunsao. Tapi itu kalau main emang jarang raguan. Jaragonya. Raguan. Ya aya babaturan orang oge kamari ngomen. Si Wonder Luis siga gitu. Ya berarti tadi geus kajawabnya Wonder siga kumaha. Ya. Jadi meureun babaturan orang ya ekspektasina siga Wonder no pertama. Wonder no 2 tahun ka tukang teh geuning tiba-tiba ngagolkeun loba. Tapi nah ayeuna perannya juga sedikit berbeda. Berbeda betul. Tinggal nunggu
timing memornya untuk Wander akhirnya bisa nyetak gol. Iya, tinggal nunggu timing karena kan kemarin nggak ada nomor 9 yang paling depan selain Wander. Kalau dulu kan ada Castillion. Jadi Wander bergerak seperti Bauman dulu ada di second line. Nah di 2 pertandingan awal Wander kan ada di paling depan. Jadi memang secara fungsi juga berbeda. Wander sebagai finisher dan Wander sebagai pengumpan. Sabar we. Nu ayana bagian pengumpan lah ya gitu. Sabar we. Nu ayana bagian finisher gitu. Dan pembuktian mungkin di match ketiga ini Wander kan belum ngegolin. Saatnya nih. Semoga. Bahkan semua penyerang Persib masih mandul kan. Dua gol kan dari gelandang. Jadi ya benar ya pembuktian untuk para pemain depan. Ya mudah-mudahan sekarang kan Castillion udah bisa main lagi meskipun kayaknya belum 90 menit. Belum bisa full. Tapi ada sedikit inilah tambahan amunisinya di depan dengan posturnya yang lebih jangkung dari Wander gitu di posisi nomor 9-nya gitu. Jadi lebih banyak opsi juga kan buat Persib. Pas kemarin di pinggir lapangan, Castillion jeung si eta merek asuknya. Siga baba jeung anak. Siga baba jeung anak ya. Siga baba jeung anak. Si Castillion dan emang awalnya jagung badak pisan. Si Beckham masih sepinggangna Castillion. Lawan Bali mungkin bener kata Zi, set piece kayaknya ya gitu. Karena kalau permainan guys pasti main caturnya loba deadlock lah pasti pada mikir gitu. Mungkin pertandingan juga akan berjalan lambat. Karena kan mikir ngabuka ruangnya pelan-pelan. Orang mikir aya gol mun teu set piece penalti gitu. Jadi pinter-pinternya Wander Luiz. Ya ketika pertandingan deadlock mah emang sampai set piece adalah jalan keluar lah gitu. Iya. Dan jangan dulu berharap bahwa bisa ngambil gol cepat di awal. Bisa jadi aya. Bisa jadi aya oke. Cuma nanti di pertengahan kalau permainannya membosankan eta sebenarnya keur main catur, keur ngadu taktik gitu. Mun rada tunduhnya gitu. Eta keur main catur tapi ya kita lihat aja, kita nikmatin lah yang jelas mah. Ya saya sudah tidak sabar ini lawan Bali. Iya sih, ya rasa bisa sabar ini. Aya Spaso, aya Lili Pali naturalisasinya sade. Di mana? Di Bali. Sadenya. Gavin bukan naturalisasi dong. Tentunya dong. Dia keturunan doang. Turunannya, keduanya Spaso jeung Lili Pali. Spaso Lili Pali. Plat C Pelu, Fadil can main. Jangan lupakan kipernya lah. Wawan Adeo. Wawan lawan main lawan Persib besok halus wae. Ya. Spider-Man ini bahaya. Brown Nuri lah yang harus diganggu. Yang harus diganggu pertama kali. Brown Nuri kan di posisi nomor 6. Artinya nomor 10 kita harus mengganggu pergerakan bola pertama dia. Ame si eta aliran bola teu lancarnya. Andrea Pirlo. Emang jago jelema. Otakna oke. Ketika kita bisa mematikan Brawan Nuri ya setengah jalan udah bisa dilalui. Ya, kuncinya adalah gimana caranya fungsi Brawan Nuri ini dikacaukan lah. Betul, karena kalau Brawan Nuri nyaman, Rizky Pelu bisa naik ke depan lebih jauh. Kan tadi diserang wilayahnya gitu. Iya. Itu ya. Dan seru belum ada ini ya. Belum ada venue belum jelas di mana ya? Belum. Nanti aja lah. Ya lamun Tangerang kan Cikarang. Ya opsina. Ya mun Pakansari, Bawa Mukti, Indomilk Arena eta lah sakuriling eta. Kan masih non sih putaran pertama teh nya. Series awal teh pasti di wilayah kalau Persib kan pasti enggak akan disimpan di Jakarta kan. Ya. Jadi opsinya kalau enggak ke Bogor, Tangerang, Bekasi lah. Bodebek ya. Eta we. Orang sih berharap Zalnando bisa bisa asup tim kunaon sih asup tim. Zalnando udah vaksin kedua. Jadi kemarin sebenarnya waktu tim berangkat ke Bekasi hari Jumat itu pas pemain yang baru vaksin dosis keduanya disuntik. Oke. Tapi kan nggak mungkin abis disuntik langsung dibawa ke itu kan, jadi bisi panas tiris teh geningnya. Cangkel. Jangan mana kunaon. Beres vaksin tunduh kan bawaannya tunduh. Beres vaksin langsung asup line up. Tunduhnya. Siapa lagi yang udah bisa berarti? Berarti Teja udah bisa, Hen udah bisa, Zalnando bisa, Puja, Indra, berarti aman ya? Ya kedalaman squad semakin mantap lah nya. Okay, tapi masalahnya Deden ya sakit on fire lah. Deden masih lah. Kayaknya kiper masih terus mengandalkan Deden karena Teja juga kalau menurut pernyataan Robert dia masih belum berani ngasih kepercayaan buat Teja selain karena baru vaksin kedua itu si trauma patah hidungnya teh kan. Jadi pelan-pelan lah gitu. Make iya tuh si Gami Hailovic teh. Topeng aya di Pasar Baru. Di online ge aya di. Beda anjir. Mun teh si Peter C sakalian make helmnya. Aduh masih teh aja. Make helm. Cederana irung pakai helm. Apa ame memberikan rasa nyaman deh nih ya.
Bisa sekalian kabeh diproteksinya. Berarti Tejang sebarisannya baru udah katanya. Bisa lah. Bisa. Nanya. Abdul. Aziz Hasan sih. Kayaknya belum deh Abdul Aziz. Tapi kalau lihat dari gelandangnya lagi bagus Klok dan Rashid emang belum. Emang porsinya buat emang gawat. Emang gawat buat Aziz dan emang sekarang lagi bersinar duaan itu. Klok Rashid backupnya aya Dedi jeung Etam lah geus nya eta Aziz kamandenya ka PSMS Liga 2 nya. Ka AHPS. Wah. Kamana nya mun Aziz di. Pasti aya opsi-opsi. Jadi mikiran. Peminjaman nih lamun geus kieu Rashid jeung Klok dan Nagen ge. Tira. Kakarak mulai liga geus mikiran si Aziz pindah ka mana. Ampun Aziz. Ya mah nya bisi gitu. Ya. Zola ge di Lamongan kamari lumayan. Iya. Ya itu geus vaksin berarti nya Zola dipaenkeun tuh. Ya udah. Iya. Berarti kabeh separaksin ya? Udah untuk sekarang Persib udah full divaksin. Cakep. Jeung alhamdulillah oge di Kota Bandung ieu geus leuwih ti 70% divaksin. Iya, Mantap. Orang kemarin ini apa herd immunity teh ke salah satu mall geus kosong vaksin mah. Geus eueuh? Tinggal ka puskesmas we cenah. Ayeuna mah. Sentra-sentra vaksin deui. Nya. Alhamdulillah. Kan bor oge geus turun nya. Tapi omat prokes tetep. Urang make masker kene aya. Nah, terus kemarin anu nanya ke urang sih. Naon cenah? Iya, dengan kehadiran Klok jeung Rashid main bagus, orang geus bisa melupakan Omid Nazari Chan. Aing mah geus poho saha eta Omid teh. Eta teh pemain mana sih? Tapi kan main di Liga Champion Asia ya. Ayeuna poho isukan Rashid main di Champion Asia ngagolkeun mah leeh deui anjing. Kalem lah, ya maksudnya ya pemain mah datang dan perginya gitu. Datang dan pergi. Ya terkesan dan juga jatuh hati kepada satu pemain sah-sah saja. Tapi pada saat musim berganti dan pemain baru yang datang, ya udah ini yang main. Iya, nu didukung ke urang mah kieu. Lamun Farsad geus poho Jan. Farsad. Nu mana eta? No trial. Aduh Farsad, jauhnya. Nah, itu sekalian kontrak si Rashid pas main pola aja. Justru lamun lamun eueuh Farsad, Rashid dicanang. Ya, benar. Berarti emang takdirna teh jalanna kudu kieu. Iya, Konate Koli Bali. Nya, ini sudah garis yang di atas. Bahwa harus ada Farsad dulu sebelum ada Rashid. Iya. Rashid juga sudah mulai nongkrong ke ini ya, ke beberapa clothing ternama di Bandung ya. Saya lihat postingan-postingan udah nongkrong di clothing ya. Geus anak hype bis Bandung ya pokoknya. Udah mulai kadang deui aya paid partnership teh nih. Ya, with siapa? Ya, kadang deui ya. Farsad ya. Farsad Rashid. Ya, pokoknya untuk Rashid Eurox pokoknya. Eurox Rashid. Kita Rashid. Eta selebrasi teh kumaha sih? Kieu nya. Oh, kieu nya. Tinggal rada gelut saeutik sih Persib nu ayeuna mah. Rada can keributan. Bandel-bandelna nya. Ya. Gregetna nya. Heeh, gregetna eta euy. Si Nike ieu nya masih siganu bager nya. Jauh cedera. Bager cedera. Masih kalem-kalem keneh. Aya kudu naon nya? Jigana masih ngeyel-ngeyelna gitu. Masih ngejaga diri sendiri juga, baru dua match. Terus juga kan sampai sekarang belum ada yang akumulasi kan? Belum karena baru 2 match kan biasanya akumulasi 3, 5, 7 kelipatan dan ganjil. Oke lah. Tapi Ardi udah 2. Warning. Ardi hati-hati ya. Harus bisa memarselokan lagi ya. Jalando kan divaksin. Oh iya benar. Iya. Boleh lah Jalando lah. Tamu si Jalando di Pirangan tenan naon Jalando. Cocok lah. Si Jalando mah. Ganteng. Lamun Henen di Pirangan kumat. Aduh. Soalnya kamarnya geus jiga Jack Grealish ya. Si Henen mah. Ya. Ya kita mah pokoknya buat mau ngora kita berdoa yang terbaik sing gara demilik sing bisa manggung di nasional. Kesempatan itu pasti akan datang. Datang. Kalem we. Ya. Terus balik ke Sebuting. Tinggal jam sabaraha ieu tuh. Ngeditna lieur. Ya kan bobotoh yang gara-gara naik ya. Ya. Kita mengakomodir keinginan bobotoh. Aman. Mau ngers tuh haus ya. Haus akan podcast dan haus akan hadiah deui ku cenah. Semoga aya deui cenah nya. Yang adu awe bersama-sama lah nya. Biar menang bersama, happy bersama. Yes. Ya. Atur nuhun buat semuanya yang tentunya sudah selalu setia dengerin Si Mamong Podcast. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dan hidup Persib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.